Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan. Bersama dengan saya, Fania Natasa, pendeta GKI yang melayani jemaat GKI Blora. Renungan kita pada hari ini, Jumat 15 Agustus 2025, ditulis oleh pendeta Sri Agus Patnaningsih, yang berjudul Kuasa Tuhan Tak Tertandingi. Firman Tuhan pada hari ini didasarkan dari 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan jumpa pada saat ini dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Maka biarlah Engkau ya Tuhan yang secara pribadi akan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Satu Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Tabut Tuhan di tanah Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu dan membawanya ke kuil Dagon. Mereka menempatkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi keesokan harinya, tampaklah Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya, ketika mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon jatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Kepala Dagon dan kedua telapak tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya Dagon yang terpenggal. Itulah sebabnya imam-imam Dagon dan semua orang yang memasuki kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu kuil Dagon di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan berat menekan orang Asdod dan menggetarkan mereka. Ia menulahi mereka dengan benjolan-benjolan baik Asdod maupun daerahnya. Melihat hal yang demikian, orang Asdod berkata, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal bersama kita, sebab tangannya keras menekan kita dan Dagon ilah kita." Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Orang Asdod bertanya, "Apa yang harus kita lakukan dengan tabut Allah Israel?" Jawab raja-raja itu, "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad." Lalu mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, tangan Tuhan juga mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, timbul benjolan-benjolan pada mereka dari anak-anak sampai dewasa. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Setibanya tabut Allah di Ekron, orang Ekron berteriak, "Mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk membinasakan kita dan bangsa kita." Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja orang Filistin supaya berkumpul. Mereka berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel kembali ke tempatnya, agar tidak membinasakan kita dan bangsa kita."
terjadilah kegemparan dan kegemparan maut di seluruh kota itu. Di sana tangan Allah sangat berat menekan. Orang-orang yang tidak mati ditulahi dengan benjolan-benjolan, dan jeritan kota itu naik sampai ke langit. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan sebuah kapal yang besar sedang berada dalam sebuah perjalanannya. Kapal itu tampak kokoh, besar, ya. Kemudian juga tampak sangat kuat sekali. Namun ketika ia sedang berada dalam perjalanan itu, badai di tengah laut itu menghantam kapal itu. Apa yang terjadi? Kapal itu kemudian terguncang hebat, seolah tidak berdaya melawan kekuatan badai yang dahsyat. Begitu pula kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak tertandingi oleh kekuatan apapun di dunia ini. Itulah yang kita baca dari kisah tentang tabut Allah di kuil Dagon. 1 Samuel pasal 5 menceritakan kisah tabut Allah yang dirampas oleh orang Filistin dan ditempatkan di kuil Dagon dewa mereka, membawa satu pemahaman untuk boleh kita maknai. Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Patung Dagon jatuh dan hancur di hadapan tabut Allah. Tuhan juga menghajar orang-orang di kota Asdod dengan ulah benjolan-benjolan sebagai hukuman karena tidak menghormati hadiratnya. Saudara, kisah ini menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang benar dan tidak dapat diperlakukan secara sembarangan. Kisah ini menunjukkan keagungan dan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Sama seperti orang Filistin yang akhirnya ketakutan dan menyadari kesalahan mereka. Kita pun dipanggil bukan untuk ketakutan, tetapi untuk meletakkan penghormatan, menghormati dan mengakui kuasa Tuhan yang melebihi apapun. Kita dipanggil untuk menjadi waspada terhadap segala bentuk berhala di zaman yang modern ini. Berhala-berhala modern seperti ambisi yang berlebihan, harta atau kekuasaan yang dapat membuat kita tidak menghargai Tuhan. Bila kita menaruh kepercayaan dan penghormatan kita hanya kepada Tuhan Sang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu menegur dan juga menolong kami untuk kembali di jalan yang benar. Sebagaimana kami terus Engkau panggil untuk menghormati, menghargai, bahkan untuk terus percaya akan kuasa dan kebesaran. Maka biarlah Allah Roh Kudus pimpin kami untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus meletakkan segala hormat hanya kepada-Mu ya Allah, Sang Penyelamat. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saudara-saudara jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar renungan firman Tuhan ini menjadi berkat dan membawa perjumpaan kepada setiap orang yang mendapatkannya. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.